Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan sampai detik ini kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Itu bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi karena cintanya. Bagi siapa yang akan bersemangat, bersukacita pada saat ini untuk memuji Dia karena Tuhan, lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Avenu Shalom Alehi, Avenu Shalom Alehi, Avenu Shalom Alehi, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Alehi, Shalom Alehi. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Dia, Tuhan kita saudara. Ya saudara, pada saat pandemi seperti sekarang ini, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Segala apapun yang kita alami, pergumulan kita, sakit penyakit kita, karena Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan, Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan segala perkara kita. Karena tiada yang mustahil bagi kita yang berharap kepada Yesus. Amin saudara. Oleh sebab itu mari kita puji dan sembah Dia. Kita perkatakan dengan iman, dengan pujian kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya di
Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara sekalian dimanapun berada, salam sehat dan bahagia. Doa saya semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Puji Tuhan, hari ini kita bukan saja memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan, tapi kita akan kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendoa hati. Saya akan ulangi ayat yang ketujuh. Yakobus 4 ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Alkitab mengatakan dengan tegas, di sini dikatakan bahwa iblis adalah lawan kita. Iblis adalah musuh kita. Oleh sebab itu hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita boleh melawan iblis, ya. Nah, kalau saya renungkan Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang dihadapkan dengan wabah corona, wabah COVID-19. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, antara iblis dengan corona ini serupa, walaupun tidak sama. Hampir serupa, tetapi tidak sama. Kenapa saya katakan serupa Bapak Ibu? Iblis itu nggak kelihatan. Demikian juga yang namanya virus corona tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi walaupun iblis nggak kelihatan, corona juga nggak kelihatan, tetapi baik iblis maupun corona punya kekuatan, punya kuasa, dan boleh dikatakan kuasanya dahsyat. Alkitab mengatakan kalau pekerjaan iblis apa? Mencuri. Demikian juga dengan corona. Pekerjaan corona, kuasa corona juga mencuri. Kalau iblis mencuri sukacita, mencuri kesehatan, bahkan mencuri harta, mencuri ekonomi manusia, demikian juga corona. Corona sudah banyak mencuri sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik kesehatan, ekonomi, pekerjaan. Akhirnya banyak orang kehilangan oleh karena wabah corona. Dan bukan hanya mencuri yang bersifat materi, harta. Iblis juga punya kuasa untuk membunuh. Demikian juga dengan corona. Corona sudah membunuh begitu banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kalau saya renungkan antara iblis dengan corona hampir sama, ya, serupa tapi tidak sama. Oleh sebab itu hari ini kita akan melihat bagaimana kita melawan iblis, dan ketika kita melawan iblis ini juga bisa digunakan cara kita melawan corona. Ingat Bapak Ibu, baik iblis maupun corona itu bukan teman kita, bukan sahabat kita. Kita nggak bisa berteman bersahabat dengan corona. Kita terlebih lagi kita juga nggak bisa berteman dan bersahabat dengan iblis. Walaupun iblis ada di sekitar kita, corona ada di sekitar kita, tetapi itu tetap adalah lawan yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu bagaimana kita boleh menghadapi iblis, dan cara kita menghadapi iblis itu juga merupakan cara kita menghadapi wabah yang sedang melanda dunia ini, termasuk melanda negara kita. Nah, bagaimana kita boleh melawan iblis? Di situ dikatakan ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah.
Kemudian di dalam ayat 8 di situ juga dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Di sini ada perintah supaya kita tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, itu tandanya apa? Tandanya kita beriman kepada Allah. Jadi bagaimana kita melawan iblis, bagaimana kita melawan corona? Tidak ada cara lain, kita harus menjadi pribadi yang terus percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Iblis punya kuasa, corona punya kuasa, tetapi Allah lebih dahsyat kuasanya dari itu semua. Oleh sebab itu firman Tuhan menghendaki supaya kita tunduk kepada Allah, berlindung kepada Allah, mendekat kepada Allah, minta perisai Allah, minta perlindungan Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap hari kita minta perlindungan Tuhan dari apa? Dari kuasa iblis. Minta perlindungan Tuhan dari kuasa corona. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iblis adalah lawan, corona adalah lawan. Oleh sebab itu harus kita lawan. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama adalah iman. Yang kedua di situ dikatakan ayat 8, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi yang pertama berkaitan dengan iman. Yang kedua di situ dikatakan tahirkanlah tanganmu. Hal yang kedua berbicara mengenai tahirkan, artinya sucikan, bersihkan. Bukan hanya tangan, di situ hatimu. Jadi untuk bisa melawan iblis, termasuk corona, dibutuhkan apa? Dibutuhkan kebersihan. Tuhan mau supaya kita betul terus-menerus menjaga kebersihan kita, kesucian kita, sehingga di sini dikatakan tahirkanlah tanganmu. Artinya kebersihan itu harus menjadi bagian hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi corona bisa kita lawan dengan apa? Dengan kita terus menjaga kebersihan. Di situ dikatakan tahirkanlah tanganmu. Oleh karena itu pemerintah mengajak kita supaya kita banyak cuci tangan, banyak membersihkan diri senantiasa. Dan Alkitab menambahkan bukan hanya kita mentahirkan fisik kita, tangan kita, tapi di situ juga dikatakan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Berbicara mengenai apa? Jaga hati. Kita beriman kepada Allah, tapi juga kita jaga hati. Dalam melawan iblis kita jaga hati. Yang pertama hati kita jangan ceroboh dalam menghadapi iblis. Jangan menganggap enteng kuasa iblis. Demikian juga jangan menganggap enteng kuasa yang namanya corona. Kalau kita menganggap enteng itu namanya sombong. Dan Tuhan gak suka dengan kesombongan kita. Sehingga di dalam ayat 6 di situ dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi di dalam menghadapi iblis, menghadapi corona, yang pertama hati kita harus dijaga supaya hati kita jangan sampai ceroboh. Tetapi yang kedua juga jangan sampai hati kita dipenuhi dengan ketakutan. Iblis bukan untuk kita takuti. Corona bukan untuk kita takuti, tapi untuk kita lawan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita melawan? Tadi dengan iman. Yang kedua dengan menjaga kebersihan jiwa kita, kebersihan tubuh kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, untuk melawan itu dibutuhkan yang namanya imunitas. Kita membutuhkan kekebalan di dalam tubuh kita. Tubuh kita butuh kekebalan, hati kita butuh imunitas, roh kita butuh imunitas. Karena yang namanya iblis itu selalu ada di sekitar kita. Corona juga ada di sekitar kita. Kita tidak bisa melihat dengan mata kita, tetapi itu ada di mana-mana.
Oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya kekuatan, kekebalan, imunitas di dalam roh, jiwa maupun tubuh kita. Untuk mendapatkan imunitas di dalam tubuh kita, kita butuh nutrisi yang baik. Makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna secara teratur, istirahat secara teratur, jaga pola pikir, jaga pola hidup untuk mendapatkan imunitas jasmani secara baik. Nah, demikian juga untuk mendapatkan imunitas secara rohani, secara jiwa, juga dibutuhkan makanan. Apa? Firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Jadi hal yang ketiga, bagaimana kita boleh melawan iblis, melawan corona, dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan imunitas. Melawan corona dibutuhkan kekuatan secara fisik kita dengan kita terus mengkonsumsi gizi, nutrisi yang baik, jaga pola makan, pola hidup kita. Demikian juga untuk melawan iblis dibutuhkan yang namanya kekuatan roh kita. Kita terus makan makanan rohani, yaitu apa? Doa, pujian, dan firman Tuhan. Semakin kita banyak makan firman Tuhan, mendapatkan rema, maka iman kita juga semakin diperbesar. Iman kita bertumbuh dan imunitas kita juga semakin diperkuat. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh belajar bagaimana kita melawan iblis dan juga melawan corona. Hal yang pertama, iman. Hal yang kedua, kita harus terus menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Dan yang ketiga, dibutuhkan yang namanya imunitas. Biarlah kebenaran ini boleh menjadi perenungan dan berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Kau nyatakan buat kami, dan biarlah itu boleh memenuhi kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus percaya, beriman kepadamu, untuk menjaga kehidupan kami selalu bersih, suci, dan ajarlah kami untuk terus meningkatkan imunitas roh kami, hati kami, jiwa kami, bahkan tubuh kami. Mau juga berkati setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada, di rumah atau di tempat-tempat lain, senantiasa mereka dalam pemeliharaanmu, dalam perlindunganmu, dalam berkat-Mu. Jauhkan dari rancangan roh jahat, jauhkan dari rancangan orang jahat. Bahkan kami tolak setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang boleh memenuhinya, kuasa Tuhan yang boleh melingkupinya. Setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Engkau memberkati usaha pekerjaannya, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, senantiasa dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu, segala puji, segala hormat bagimu. Biarlah berkat Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai umat-Mu dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.